Baik, saya akan cek satu-satu dulu dari 10 orang ini. Nilo, udah ada Nilo? Iya, Pak. Kemudian siapa lagi ini ya? Margaret. Hadir, Pak. Putu siapa ya? Putu Widi. Hadir, ada. Pak. Ya. Rahmi. Siap, hadir, Pak. Francisca. Iya, Pak. Francisca ada 2 ini. Apa ini? Iya, Pak. Mohon maaf, perangkat yang satu pakai laptop cuma bermasalah di audionya, Pak. Brian. Hadir, Pak. Siapa yang belum ada ini? Erlina, Pak. Erlina sama? Bisa Erlina saja. Dia tahu? Iya, Pak. Ada, Pak. Sementara proses login, Pak. Oh, iya. Oke. Dari 10 orang ini, siapa yang belum mengirim bahan atau belum chat konsultasi dengan saya? Langsung saja, supaya saya tahu. Siapa yang belum pernah? Siap, saya, Pak. 1, Putu. Yang kedua? Yang kedua siapa? Siapa lagi? Cuma Putu sendiri saja. Apa benar itu? Ya. Silakan Putu, apa alasannya? Belum melakukan konsultasi. Tiada masalah. Ya. Silakan. Ya, sebelumnya mohon maaf, Pak. Karena kemarin belum lengkap, Pak. Karena masih ada data yang saya belum lengkapi, jadi belum berani konsul, Pak. Maunya kapan konsulnya? Mungkin sebentar, Pak. Coba buka punya kamu. Kamu guru SMP ya? Siap, Pak. Iya, Pak. Ada nomor WA saya sama kamu? Ada, Pak. Oh, maunya 1 kali konsultasi sekali jadi gitu ya? Tidak juga, Pak. Kenapa? Terlalu percaya diri kamu bahwa itu akan sudah maksimal. Tidak, Pak.
Bisa nggak ini? Bisa Pak, bisa. Coba kirim ke saya lewat WA, nanti sebentar kamu di belakang. Baik Pak, baik. Silakan Siska. Iya Pak. Buka punya kamu. Silakan jelaskan. Iya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini bahan rancangan saya, judulnya analisis proses pembelajaran matematika pada anak berkebutuhan khusus slow learner dengan menerapkan pembimbingan khusus di kelas 8 SMP Negeri 1 Atap Mamulusan. Kemudian di latar belakang kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nggak usah Pak, nggak usah dijelaskan itu undang-undang, tetap ditulis ya, semua gitu. Langsung menukik saja persoalan pokoknya apa. Ya. Jadi latar belakang yang saya angkat terkait di SMP Negeri 1 Mamulusan, ada tiga masalah yang saya angkat di sini, yaitu yang pertama terkait kurangnya minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran matematika di berdasarkan respon dari keaktifan anak-anak dalam pembelajaran saya ambil, kemudian rendahnya hasil belajar berdasarkan di latar belakang itu nilai rata-rata dari semester genap di tahun pelajaran sebelumnya, kemudian belum adanya bimbingan khusus terhadap anak slow learner pada pembelajaran matematika. Oke, stop. Jadi, kemarin itu kita bimbingan lewat chatting. Ya, kan Pak. Ini sudah diganti. Ini betul. Kamu di sini kalimatnya, redaksinya di 53 itu penetapan isu ya itu perlunya. Kamu kan bilang gitu, perlunya bimbingan khusus. Ya, benar tidak? Iya, Pak. Itu saran, itu bukan masalah. Kalau ini isu belum adanya. Ini sama rendahnya, kurangnya, belum adanya. Ini baru isu. Nah, kamu ini gimana guru? Harus cerdaslah memilih kata-kata yang bisa. Kalau perlunya itu saran itu sudah diganti juga di tabel di anunya sana. Udah.
Sudah, Pak. Ganti semua ya. Oke. Iya, menggunakan kata belum ada. Terus langsung bab 2. Coba saya lihat bab 2. Yang lain menyimak ini. Ini kan sudah sama semua kalau APKL-nya sama ya. Di bab 2, rancangan aktualisasi, nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Kemudian di sini ada akuntabilitas dengan nilai-nilai indikatornya yang ada di tabel. Nasionalisme mana? Ya, nasionalisme. Jadi berapa nilai itu kan? Nilai ketuhanan. Oke. Etika publik. Etika publik. Ya, ikutin stop. Ya, etika publik ini yang betul ya. Ada 14. Ini yang benar. Ini biar sama enggak apa-apa ini. Bab 2. Oke, lanjut. 14 itu ya. Oke. Terus komitmen mutu. Ini masih agenda 2 semua. Terus ya. Disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan adil. Ya, oke. Ini agenda 3 ini. Ini harus kamu hafal karena ini akan diterapkan di rancangan tabel kedudukan ASN. Mana isinya? Penjelasannya. Coba terus naik. Jangan cuma sedikit. Keduduk peran ASN apa itu? Ya, oke. Apakah ada etika kode etik kewajiban itu masuk semua tuh. Nah, ini fungsi-fungsinya. Dipercepat sedikit. Kemudian WOG. Nah, ini apa? Oh, ini WOG. Oke. Terus ini harus paham betul ini di bab 2. Agenda 2, agenda 3 karena nanti akan diterapkan di rancangan aktualisasi. Mana pelayanan publik? Pelayanan publik mana? Tadi kan baru WOG. Ya, poin, Pak. Dari mana? Dari situ. Coba saya lihat isinya. Apa saja? Mana dasar-dasar pelayanan publik ya? Ya, oke. Nah, inilah yang dipakai di tabel 5 rancangan aktualisasi. Nah, terus masuk ke tabel.
Ini bukan sembarang taruh ini di bab 2 ini. Kata karena nilai-nilai ini akan selalu berulang yang Anda pakai. Di atas tabel saya lihat dulu apa yang kamu taruh di atas tabel. Nah ini stop. Nah ini ya. Isu yang diangkat belum adanya bimbingan khusus. Nah, gitu. Ya belum adanya. Ini baru isu. Masa kamu taruh situ perlu adanya? Itu saran kan? Benar tidak? Iya, Pak. Satu kata saja sudah prinsip sekali. Satu belum, satu perlunya. Kedengaran sepintas sama. Nah, ini yang diulas sedikit bahwa bimbingan khusus ini, ya ini ya. Jadi ini bagus ini. Jadi diulas apakah isu yang diangkat ini terkait dengan apa? WOG, manajemen ASN, pelayanan publik, ataukah 13 masuk WOG. Ini masuk manajemen ASN. Kalau tidak ulas, dia juga masuk di dalam pelayanan publik. Belum ya, masuk juga. Bagian dari pelayanan biaya itu melayani keperluan pengetahuan daripada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, gagasan kreatifnya ini dimulai dari kata analisis. Ini sudah bahasa tesis ini, bahasa skripsi ini, terlalu dalam ini. Ya. Gagasannya itu dijawab saja dari isu ini. Kan gagasan itu adalah jawaban isu. Itu. Ini kamu mau menganalisis proses pembelajaran matematika. Ini dalam ini. Ya. Iya, Pak. Ini menganalisis proses itu gagasannya cuma menganalisis proses, bukan langsung karena belum ada langsung mengadakan, kan begitu. Singkat saja sebetulnya gagasan itu menjawab daripada isu. Kalau belum ada bimbingan khusus ya kita lakukan bimbingan khusus, kan begitu. Singkat saja menerapkan apa bimbingan khusus. Apa maksudmu ini menganalisis proses pembelajaran lagi? Mana anunya upaya untuk melakukan pembimbingan khususnya? Ini belum kelihatan seperti menjawab ini isu gagasanmu ini. Karena diawali kata analisis ini. Coba bicara dulu, jelaskan. Siska. Mohon maaf, bagaimana Pak? Ya, apa yang kau maksud ini di gagasan ini? Iya Pak. Jelaskan, apa maksudnya di gagasan ya, ini? Mungkin penggunaan kata-katanya yang keliru. Maksud saya dalam gagasan adalah dengan adanya pembimbingan khusus melalui perlakuan khusus kepada peserta didik dapat membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Ya begitu saja, itu gagasannya ya, gagasannya. Jawab saja itu isu itu, nggak usah analisis proses apa segala macam, makin melebar dia nanti. Nah, coba dilihat lagi kegiatan yang lain menyimak ini. Nah, persiapan pelaksanaan, wah ini lagi salah ini. Kenapa kamu apa maksudnya ini persiapan pelaksanaan rancangan aktualisasi? Apa maksudnya? Maksudnya ketika sudah diseminarkan nanti, sebelum saya memulai aktualisasinya atau habituasinya, saya mengkomunikasikan kembali dengan mentor dan juga guru-guru untuk mendapatkan dukungan terkait pelaksanaan habituasi nanti. Waktu melaksanakan itu sifatnya masih rancangan atau sudah mau melaksanakan kegiatan? Harusnya melaksanakan kegiatan. Nah itu, ini kata rancangan keliru. Sekarang masih kita bicara mau membuat rancangan. Jadi yang lain juga gitu. Jangan pakai ada kata di persiapan pelaksanaan rancangan. Ya, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Kan logikanya kan sudah selesai seminar. Sudah selesai di hari Jumat itu. Betul tidak?
Iya. Ya. Nah. Yang pertama konsultasi mentor terkait hal yang terus ini keterkaitan dengan agenda 2, ya. Iya, Pak. Keterkaitan dengan agenda 3. Agenda 3-nya di bawah, Pak. Nah, coba kau jelaskan ini. Bagaimana menarasi ini, mendeskripsikan agenda 3. Agenda 3 terkait persiapan pelaksanaan. Ini masih ada apa ini? Sebagai apa ini? Persiapan pelaksanaan Ya. aktualisasi. Keterkaitannya dengan agenda 3, manajemen ASN sebagai di sini saya ambil peran ASN sebagai perencana pelayanan publik yang profesional. Jadi sebelum memulai suatu kegiatan dalam lingkup sekolah, kita perlu untuk mengkoordinasikan atau mengkonsultasikan dengan kepala sekolah bahkan guru-guru yang ada di sana sebagai bentuk profesionalitas kita. Kemudian dalam pelayanan publik partisipatif melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasilnya. Jadi di sini dalam aktualisasi saya akan melibatkan di sini masyarakat adalah peserta didik, guru-guru, bahkan kepala sekolah, bahkan di sana juga dilibatkan dengan orang tua peserta didik. Kemudian dalam WOG, koordinasi perencanaan bersama kerjasama sementara. Jadi adanya kolaborasi dalam kegiatan saya untuk perencanaan ini terkait persiapan yang akan saya kerjakan, Pak. Terima kasih. Ya, lanjut kegiatan 2. Kegiatan 2 menyusun perangkat ajar dan perangkat penelitian. Berapa tahapan? Tahapan yang saya gunakan di sini ada 3, Pak. Yang pertama, mencari referensi materi serta menyiapkan materi dan media pembelajaran. Yang kedua, menyusun RPP. Kegiatan 3. Yang kedua, kalau kegiatan 3 melaksanakan penelitian tentang proses pembelajaran matematika. Di sini ada 6 tahapan, 6 kegiatan. Wah, itu 6 tahapan. 6 kegiatan, ya. Semua kami 6 kegiatan. Kalau kegiatannya ada Tahapan 4, Pak. Cuma di kegiatan 3-nya, kalau Nama kegiatan apa? 3-nya ada 6 tahapan. 6 tahapan, tidak Pak. kebanyakan itu. Jangan-jangan ada tahapan yang bisa digabung. Iya, Pak. Jangan terlalu Di sini banyak tahapan ya. Minimal Ya. 3, ya mungkin maksimal 4 lah. Biasanya banyak yang saya belum periksa ini, pasti ada yang sama-sama ini. Ada yang mirip, bisa digabung. Banyakan. Atau memang tidak bisa, harus tetap 6. Saya coba sampaikan dulu, Pak. Yang pertama saya pretest untuk menguji kemampuan awal peserta didik. Kemudian setelah saya pretest, saya memberikan materi pembelajaran. Kemudian di sini saya memberikan bimbingan khusus karena rancangan saya yang tadi tentang anak slow learner tadi berkebutuhan khusus. Jadi setelah pembelajaran dilaksanakan untuk seluruh peserta didik di kelas 8, saya akan memberikan bimbingan khusus buat anak-anak yang lamban belajar atau slow learner tadi. Kemudian di tahapan berikutnya yang keempat, setelah saya memberikan pembelajaran, saya menguji lagi lewat post-testnya. Lewat post-test, dan di sini saya tambahkan, karena berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus, saya mewawancarai rekan guru, teman, bahkan orang tua dari peserta didik itu. Di sini, Pak, di dokumentasi ini yang mungkin saya perlu gabungkan saja dengan
yang sebelumnya. Apa ini? Mendokumentasikan keadaan peserta. Yang Ini enggak perlu ini. Tidak Ini perlu ya, ini Pak. otomatis. Itu yang maksud saya tadi. Ini kan otomatis harus didokumentasikan. Yang masuk dalam pembuktian. Iya kan? Iya, Ini enggak perlu ini. Terus kegiatan terakhir evaluasi hasil penelitian. Di sini ada menganalisis hasil pretest dan hasil post-test, kemudian menyusun hasil kami ini wawancara dan meneliti atau memang sudah mengaplikasikan pembelajaran. Kamu meneliti atau membuat kajian atau memang sudah langsung action untuk pada anak-anak berkebutuhan khusus. Ini kayaknya belum by action kami ini, baru mau meneliti, kira-kira gimana ke depan. Begitu nggak memang? Coba saya kurang paham ini sebetulnya nih. Kamu ini mau meneliti, makanya judulnya analisis. Nah, itu. Bukan melihat masalah aktual, langsung action. Wah ini harus begini, ya solusinya ini. Gagasannya seperti ini. Yang mana yang benar kak? Kamu masih mau meneliti atau sudah action? Ini barang kan sudah ditahu. Pendekatannya seperti apa? Modelnya kayak apa? harusnya sudah action, Pak. Ya itu. Kau taruh analisis. Jadi memang belum ada apa-apanya. Nah, oke, ganti itu. Sudah action. Siap, Pak. Mau tunggu siapa lagi? Hasil penelitianmu baru kasih siapa untuk melakukan pembelajaran secara khusus pada anak-anak berkebutuhan khusus. Dan itu nanti akan kita lihat hasilnya dalam 1 bulan itu apakah ada progres. Nah, kan saya melihat secara psikologis kamu getol sekali mau ambil ini, kan saya sudah bilang ini pasti susah ini susah sekali. Kamu tahu itu satu anak berkebutuhan khusus itu gurunya bisa sampai 5, beda dengan umum. Kalau umum itu satu kelas itu ya 40 orang gurunya bisa 1-2, apalagi guru SD. Ini kalau anak berkebutuhan khusus yang saya tahu, satu anak berkebutuhan khusus itu gurunya bisa sampai 5 sesuai dengan kebutuhan khususnya masing-masing, dan progresnya lambat. Kalau dia naik kelas itu, dia yang umum itu bisa 1 tahun, dia ini mungkin sampai 2-3 tahun baru naik kelas, naik tingkat. Nah, ini kamu mau melihatnya 1 bulan. Nah, tapi saya lihat secara psikologis kamu sangat ambisi untuk ambil ini. Yang kebetulan ada beberapa orang anak yang sekolah di situ, kan bisa dibaca itu secara psikologis. Ya silakan aja. Saya cuma mau meluruskan niatmu itu. Tapi jangan kayak gini ya, langsung action saja. Apalagi guru berkebutuhan itu dididik khusus juga dia. Kamu kan guru umum, guru matematika umum. Kalau guru-guru berkebutuhan khusus memang juga dididik secara khusus dia. Gitu. Ya pokoknya saya mau lihat progresnya satu bulan, tunjukkan itu. Pendekatannya secara khusus itu, misalnya dia tidak mengenal huruf, dia langsung mengenal huruf. Tidak tahu perkalian, langsung bisa perkalian. Nah, sedangkan anak normal belum tentu bisa layan anak berkebutuhan khusus ini. Tapi karena niatmu bagus, katanya mau, ya silakan saja. Sampai saya beritahu ini susah ini. Saya saja dulu kepala dinas pendidikan itu membentuk ini bidang khusus namanya bidang PKLK ini. Sampai sekarang masih ada tuh bidang itu. Bidang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, karena saking sulitnya dan perlunya kita melihat generasi ke depan secara adil, bijak. Nah, gitu. Tapi setelah kamu dalam perubahan, kamu tetap ambil ini. Hanya merubah tahapan dan kegiatannya, oke lah, berarti sudah bisa dipastikan Anda betul-betul sangat istilahnya apa ya, sangat mau sekali, ya sangat mau sekali dengan ini. Oke, silakan. Padahal kamu sudah jawab sendiri, saya juga masih ragu apakah bisa tuntas selesai. Nah,
Kalian silakan buat ya, 1 bulan itu harus ada progres itu. Siap, Pak. Oke, saya kira demikian. Mana jadwalnya? Sudah ada jadwal. Coba saya lihat jadwal. Wah, ini jadwalnya kenapa begini nih? Gimana ini? Kenapa ini ya? Oh, karena anunya ya. Oh, karena ada kegiatan-kegiatannya. Jadi oke lah. Ya, silakan. Nanti diperbaiki ya, kalau ada perbaikan di awal, nanti selesaikan juga ini. Perbaikannya. Siap, Pak. Oke. Mana tadi si Putu ini? Ini juga pasti maksimal ini, berani betul ini. Langsung tampil maksimal ini, yakin saya ini. Ada juga tipikal orang kayak gini, biasanya langsung ketemu di seminar, enggak pernah pembimbingan, tapi langsung muncul di seminar. Ini kalau tidak dipaksakan, ini pasti diam terus dia ini. Siapa? Bagaimana mau diberi masukan kamu kalau injury time? Kamu ini juga belajar karakter kayak gini. Ini kan pendidikan karakter di Latsar ini kan luar biasa, 70% ini. Etikanya juga dilihat di sini. Belum ditahu apa yang kau garap, gimana caranya? Beda tadi itu Siska, memang sudah dengan yang lain-lain, Brian, nah, itu sudah sering konsultasi, kirim bahannya. Sudah kau kirim lewat WA ke saya? Sudah, Pak. Yang mana ini? Yang kedua, Pak. Bab 1 dan 2, Pak. Buka di situ. Ini sama juga punya kamu ini. Masih ada persiapan pelaksanaan rancangan. Ya, silakan dijelaskan secara singkat. Ya, terima kasih, Pak. Mohon maaf sebelumnya.
Di sini ada 3 isu yang saya angkat. Untuk pertama, penetapan isunya. Yang pertama yaitu terbatasnya sarana dan prasarana pada pembelajaran IPA. Saya mengambil itu karena memang di sini belum ada lab IPA secara mandiri, Pak. Masih tergabung dengan perpustakaan. Yang kedua, rendahnya hasil belajar peserta didik, khususnya pada pelajaran IPA. Nah, ini dilihat dari hasil ujian semester kemarin tahun ajaran 2020-2021, di mana kelas 8 dari 26 jumlah siswa ini hanya 8 yang mencapai nilai di atas KKM, sementara 18-nya masih mengikuti remedial. Begitu juga untuk kelas 9-nya. Ketika mengikuti US, harus banyak yang di bawah KKM, padahal sebelumnya sudah diberikan kisi-kisi, Pak. Isu yang ketiga, rendahnya kedisiplinan peserta didik pada saat proses pembelajaran IPA. Nah, ini ketika saya mengajar IPA, ada beberapa siswa memang yang baik disiplin masuknya maupun dalam pengumpulan tugas masih molor-molor, ya seperti itu, Pak. Kemudian analisis dampak isunya, saya menggunakan tapisan APKL. Selanjutnya menggunakan USG. Dari APKL itu didapatkan isu yang diangkat yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA, Pak. Kemudian untuk USG-nya, di situ isu yang diangkat, yang pertama, kurang inovatifnya model pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, kurangnya pemahaman peserta didik pada materi IPA. Dan ketiga, kurangnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran IPA. Jadi di sini setelah menganalisis menggunakan USG, yang didapat nilai tertinggi yaitu kurangnya inovatif model pembelajaran yang digunakan, Pak. Nah, jadi setelah digabungkan antara tapisan APKL dan analisis USG, maka didapatkan analisis ditetapkan gagasan, Pak, upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan model praktikum sederhana dan modul percobaan pada mata pelajaran IPA Setelah kelas. USG, coba lihat causal map-nya, hubungan penyebab utamanya, penyebab ya. Isu utamanya itu lihat penyebab-penyebabnya dari segi matching, analisis fishbone. Diajarkan analisis fishbone. Diajar, Pak. Ya coba, masa kamu, saya baru ajar golongan 2 di Toli-Toli kemarin itu dia pakai analisis fishbone. Setelah semua pakai itu analisis fishbone. Fishbone, Pak, ya. Oh iya, nanti saya tambahkan itu, fishbone, Pak. Itu nanti dipakai juga untuk melihat penyebab-penyebabnya itu di kegiatan, ya. Kegiatan maupun tahapan-tahapannya kan di sana dijawab dia. Tambah itu, semua tambah. Analisis fishbone. Terima kasih, Pak. Golongan 2 bisa. Kamu golongan 3 nggak bisa. Langsung ke tabel rancangan. Bab 2-nya saya lihat sudah sama ya. Nah. Ya, stop. Ya, ini, Pak. Nah, ini diulas ya. Oke. Nah, isunya rendahnya, kemudian gagasannya upaya meningkatkan hasil belajar, Pak, peserta didik dengan menggunakan model praktikum sederhana dan modul percobaan pada mata pelajaran IPA, Pak. Ini lagi, kegiatan ini coba. Kegiatan ini apa maksudnya ini? Oh iya, Pak. Apa itu? Persiapan pelaksanaan rancangan, Pak. Harusnya apa? Persiapan pelaksanaan aktualisasi, Pak. Pelaksanaan kegiatan, ya. Oh, pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Nah. Sudah selesai seminar. Sebelum seminar semua masih rancangan. Setelah seminar itu sudah kegiatan, Pak. Pelaksanaan kegiatan. Semua harus hafal. Rencananya berapa kegiatan, berapa tahapan kegiatan.
Ini kegiatannya saya ada 5, Pak. Tahapannya Tahapan kegiatan berapa? masing-masing berbeda, Pak. Ada yang Total 3. selama 1 bulan berapa? Baru mau dihitung. Iya, Pak. Semua harus hafal itu. Karena apa? Ya, kan isu dijawab oleh gagasan. Gagasan dieksekusi melalui kegiatan. Kegiatan ada beberapa, dan tahapan juga ada beberapa. Beberapanya itu pastikan. Walaupun nanti dalam pelaksanaan kegiatan itu bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, saya kira seperti itu. Iya, Pak. Semua harus lanjut saja kepada pembuatan PowerPoint. Jadi PowerPoint jangan ngalor ngidul kamu ya. Anda semua jangan lagi taruh di situ undang-undang ini, peraturan ini, bukan. Latar belakang itu poin-poin. Nomor 1, langsung menukik di sekolahmu apa masalahnya. Ya, di masalah utama itu, masalah isu yang diangkat itu. Kalau membuat PowerPoint, langsung perkenalkan diri, kemudian langsung latar belakang. Langsung poin-poin per poin, jangan lagi undang-undang ASN, Perla nomor 1, tidak usah itu cukup ada di laporan. Ini latar belakang ini yang ada di PowerPoint, bicara singkat 5 sampai 8-10 menit saja. Poin-poin langsung masuk langsung masalah utamanya. Kemudian dengarkan ini penjelasan berikutnya kepada penguji. Yang kedua adalah menyampaikan bahwa isu yang terpilih ini sebelumnya melalui pemilihan tapisan isu APKL, USG. Itu bisa ditampilkan tapi tidak dijelaskan lagi. Kalau kamu jelaskan apa itu A, apa itu P, apa itu K, bobotnya berapa, itu panjang itu. 10 menit itu. Hanya untuk itu saja. Jadi 3 atau 4 isu yang kamu angkat, terpilih 1 isu utama. Tapi di latar belakang itu, kita sudah bicarakan isu utamanya. Nah, setelah itu, kalaupun ada visi misi, di skip saja, yang terkait saja, tidak jelaskan, langsung saja kepada ada juga tujuannya, manfaatnya, tujuan untuk peserta, untuk organisasi, untuk masyarakat, gitu saja bisa dibaca detail. Nah, yang penting itu adalah penjelasan tentang rancangannya sudah, rancangannya itu. Penjelasan tentang persiapan pelaksanaan kegiatan. Rancangan kan masih rancangan ini. Apa? Ini yang pertama apa kegiatannya, tahapannya, kemudian penerapan agenda 2-nya, agenda 3 itu dibuat sedemikian rupa menarik PowerPoint-nya, itu nanti tidak semua dijelaskan. Salah satu saja di kegiatan inti, yang kegiatan inti itu yang dijelaskan rencana penerapan nilai-nilai dasar dengan agenda 3. Misalnya mungkin kegiatan intinya kamu ada di kegiatan ketiga dari 6 kegiatan atau kegiatan kedua dari 3 kegiatan. Tapi yang lain itu cukup dibaca-baca saja. Nah, misalnya kegiatan 1, persiapan pelaksanaan kegiatan, ada 3 tahapan. Tahap pertama konsultasi, tahap kedua, tahap ketiga. Masuk kegiatan kedua ini. Nah, baru nanti kalau itu intinya kamu bilang, tahapan ini ada 3 dengan rencana penerapan nilai-nilai dasar ASN-nya, akuntabilitas, itu dijelaskan sudah. Jadi tidak semua dijelaskan. Akhiri dengan penjadwalan. Oke, seperti itu. Nah, dengan 2 contoh ini yang lain bisa menyimak ya. Masih ada 1 kali pertemuan lagi kan? Iya. Langsung seminar, Pak. Oh, sudah pertemuan terakhir ini? Iya, Pak. Aduh, kamu ini ya. Oh, suka main injury time rupanya. Jadi sudah seminar hari Jumat ya. Ini hari Rabu. Nggak ada lagi Kamis besok.
Kalau di jadwal enggak ada, Pak, tapi kalau mau buat pertemuan bisa, Pak. Wah, kenapa harus saya minta? Ya, kita ketemu saja nanti di seminar lah. Kelompok ini kurang kurang maksimal dalam konsultasi. Dikalah sama golongan 2 di Toli-Toli, di Touna. Mungkin ya, kalau saya positif thinking saja, mungkin karena sudah hebat-hebat semua, mantap-mantap semua. Apalagi yang mau disampaikan, mau dipertanyakan, silakan. Tambahkan itu ya, analisis fishbone. Semuanya harus tambah itu. Siap, baik, Pak. Kemudian janganlah kata persiapan perencanaan aktualisasi. Sudah pelaksanaan, persiapan pelaksanaan. Kemudian jangan terlalu banyak banyak kegiatan. Ini kan 1 bulan saja. 1 bulan perkirakanlah itu mungkin maksimal 4 ya atau 5. Kalau sudah sampai 6 itu lihat lagi, jangan-jangan ada tadi ketahuan itu. Masa ada dokumentasi lagi, dokumentasi. Itu kan dokumentasinya secara otomatis itu. Nah, itu menambah tahapan itu. Tolong dievaluasi lagi, dilihat lagi baik di kegiatan maupun tahapan. Jangan juga kemudian nilai-nilainya jangan terlalu miskin, terlalu kurang nilainya. Nilai-nilai agenda 2-nya maksud saya. Terlalu kurang. Silakan yang lain, ada yang mau bertanya? Semua latar belakang saya minta pendekatannya data, diangkakan, didatakan dia. Nanti pada saat menyampaikan paparan itu, dia harus bentuk kuantitatif. Jangan menurunnya kurang, tidak maksimal, ya, begitu. Harus berani bertanggung jawab. Bagaimana secara angka, diangkakan dia dan pasti bisa itu. Silakan, siapa ini? Yang resen ini, silakan, Siska. Ya Pak, terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya di penerapan nilai-nilai ASN, di situ kan agak cukup banyak di situ pertahapan gitu kan. Kira-kira kita akan sampaikan semua dalam PPT Pak, atau? Kamu lihat saja yang bisa kamu kuasai. Yang bisa kamu kuasai kalau dipertanyakan. Kalau dipertanyakan jangan sampai kamu masukkan nilai-nilainya tapi kamu tidak bisa menjelaskan keterkaitannya. Kalau mau memasukkan semua nilai terserah. Karena saya melihat penguji kalau kurang ditambah. Istilahnya kita itu kalau penguji terlalu miskin nilai. Ya, terlalu miskin nilai itu disuruh tambah. Tapi kalau terlalu kebanyakan diuji lagi. Jangan-jangan cuma asal nambah padahal tidak ada hubungannya. Nah, biasa gitu. Makanya kalau mau menambah harus yang betul-betul bisa dijelaskan. Karena itu kan tabel tidak dijelaskan. Itu nanti dijelaskan pada saat 1 bulan. Setelah 1 bulan kamu akan kembali lagi pada seminar laporan. Di situ baru kamu ada deskripsi setelah tabel. Deskripsi penerapan nilai-nilai. Kalau di sini belum ada. Belum dijelaskan, dideskripsikan secara lisan. Di dalam tabel itu kan hanya secukupnya saja. Misalnya nasionalisme, nilai ketuhanan. Nah, itu kan cuma kayak gitu. Tapi sudah harus di kepala itu disimpan narasinya. Kemudian juga akuntabilitas, anti korupsinya yang di mana, kamu masukkan nilai apanya, narasinya itu ada di kepala.
Jadi semampu-mampunya kamu, yang penting jangan terlalu kurang. Kalau istilah kami itu biasanya terlalu miskin nilai. Jadi satu tahapan cuma akuntabilitas saja. Akuntabilitas itu barangkali cuma jujurnya saja. Padahal itu nilai bisa dilihat secara vertikal dan secara horizontal. Nah, dilihat dari materinya kan ada 5: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Setiap nilai, setiap materi itu, misalnya akuntabilitas itu ada beberapa, 8, 9, 10 nilai lagi. Nasionalisme ada 4-5, dia nilai-nilai berdasarkan nilai Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan. Kemudian itu dinarasi sesuai dengan tahapan kegiatan, kan begitu. Jadi begitu Siska ya, jangan kurang, silakan saja semampu-mampunya, tapi ya betul-betul yang dipahami. Kalau saya itu suka acak, tanyanya di tengah. Nah itu, biasa ngalor ngidul dia. Nah, ini jangan-jangan cuma nyalin ini, nyontek-nyontek yang lain ini. Itu yang dicari itu. Orang yang suka nyontek-nyontek. Hanya ganti-ganti lokus. Fokusnya sama, lokusnya yang beda. Ini kelakuan peserta ini juga kita tahu ini, banyak yang kayak gitu, mau tahu beres saja. Oke, ada yang belum jelas, Siska? Siap Pak, sudah Pak, terima kasih. Nah, iya. Yang lain, jadi pertanyaan Siska itu juga untuk yang semua. Sudah terwakili semuanya. Silakan yang lain. Jadi latar belakang saya minta semua menarasi kondisi saat ini atau latar belakang yang terjadi di tempat kerjanya masing-masing itu berdasarkan data. Nah, kemarin macam Siska contohnya, anak berkebutuhan khusus, ya jelaskanlah berapa sih jumlah murid, dari sekian jumlah murid berapa yang berkebutuhan khusus, itu kan sudah mulai bicara angka. Dan selama ini apakah sudah dilakukan pembimbingan khusus? Jangan cuma berdasarkan keinginan kita saja untuk menarasi itu. Silakan Erlina. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan. Saya menanyakan mengenai tabel rancangan aktualisasi. Di situ Pak, kan di tabel ke-7 itu ada penguatan nilai organisasi. Yang saya tanyakan Pak, misalnya dalam sekolah itu, macam sekolahnya saya Pak, kan tidak ada nilai organisasi. Apakah dikasih kosong atau diisikan? Kalau tidak ada, kosong saja. Kalau visi misi kan visi misinya Pemda ya, bukan visi misinya sekolah. Bukan visi misi sekolah, visi misinya puskesmas, bukan visi misinya dinas, tapi visi misinya Pemda. Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian yang kolom ke-7, nilai-nilai itu kalau tidak ada jangan mengada-ada. Kalau tidak ada kosongkan saja. Tapi paling tidak menjadi rencana tidak lanjut untuk beri masukan kepada mentor, pada kepala sekolah misalnya, bahwa sekolah kita ini atau puskesmas kita ini atau dinas kita ini perlu ada nilai-nilai organisasi. Nah, itu sudah mulai ada satu poin untuk rencana tindak lanjut. Jadi masukan, tidak pada saat sekarang ini menjadi salah satu kegiatan untuk menyusun nilai-nilai organisasi dalam 1 bulan, bukan begitu. Tidak usah. Kosongkan saja kalau tidak ada. Begitu ya. Mumpung ada waktu ini, silakan. Ada kesempatan ketemu.
Silakan Nilu. Baik, terima kasih Pak. Di sini yang ingin saya tanyakan, tadi kan Pak bilang untuk semua ditambah tabel Fishbone itu. Kalau yang sebelumnya sudah pakai causal map itu Pak, ditambah lagi itu atau dihapuskan salah satu? Kalau sudah bikin causal map sudah, nggak usah. Sama saja itu, causal map boleh, Fishbone boleh. Intinya sama, hanya mau mencari penyebab-penyebabnya terhadap isu utama. Kan isu utama sudah dilihat lagi apa penyebabnya. Nah, boleh melalui causal map, pohon masalah itu bukan sebab akibat, boleh juga Fishbone. Nah, silakan saja. Ada metode yang lain, silakan. Karena itu mempermudah saudara untuk membuat jawabannya di kegiatan. Kan kalau sudah tahu masalahnya, masa tidak dijawab di kegiatan? Benar tidak? Kalau sudah tahu penyebabnya, ya sudah, jawablah dia di kegiatan 1 bulan ke depan. Tapi tentu tidak semua, karena waktu cuma 1 bulan. Nah, nanti yang lain itu di rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut kan ada itu di bab berapa itu? Bab 3, bab 4 ya. Di penutup, kesimpulan, dan rencana tindak lanjut. Itu masuk semua di situ. Apalagi di rencana tindak lanjut. Masuk misalnya isu-isu yang 3 isu, kamu ambil yang 1, isu nomor 1, nomor 2, nomor 3 nanti masuk di rencana tindak lanjut. Kamu lakukan lagi itu supaya jangan kosong rencana tindak lanjutnya. Di samping rencana tindak lanjut untuk lebih memperkuat isu yang diangkat, isu nomor 1 misalnya, rencana tindak lanjut seperti apa lagi, misalnya baru pada 1 kelas, nanti rencana tindak lanjutnya seluruh kelas yang ada di SD atau SMP itu. Nah, kemudian yang kedua, isu ketiga bisa diangkat juga. Supaya rencana tindak lanjutnya jadi banyak bahan yang akan dilakukan ke depan pasca pelatihan. Termasuk itu bila belum ada nilai, itu juga masuk rencana tindak lanjut. Nah, itu substansi, tapi rencana tindak lanjut yang paling penting adalah selalu menerapkan nilai-nilai dasar ASN dimanapun Anda berada. Itu ya, anekanya itu. Termasuk agenda 3-nya itu tetap selalu dikedepankan itu. Seperti itu, Nilu. Iya, Pak. Siapa lagi yang belum pernah konsultasi dengan saya selain Putu Widi? Brian sering ya. Sandi ini sering ini. Ya, ada tanya kan sama saya. Siapa? Saya suka kayak si Putu tadi, langsung terus terang. Saya, Pak. Yang lain siapa lagi? Sudah semua ya? Sudah semua mengirim chat bahannya ke saya. Ini sama saya ini Siska, Brian, ada Sri, apa lagi? Marta belum pernah ya? Sudah, Pak. 2 kali. 2 kali ya? Oh, ada ya. Oh, Marta ya, ada.
Iya, termasuk saya tegur kemarin itu apa? Tentang apa? Supaya disampaikan di sini. Apa yang saya beri? Mengenai apa? Tentang latar belakang itu, Pak, dengan di rancangan kegiatan di tabel yang ya kegiatan rancangannya pertama. Dihilangkan rancangannya ya. Iya, Pak. Kamu ini tentang peningkatan siswa yang beragama Kristen ya, dalam hal membaca Alkitab ya. Iya, Pak. Siapa lain? Siapa lagi? Sambi Srira. Kalau Rahmi sudah, ya. Rahmi sudah. Nah, Rahmi punya ini sudah bagus juga. Cuma di mana Rahmi? Ya, Pak. Ini Rahmi sudah sampai di Fishbone ya, causal map. Ya, sudah sampai sudah causal map. Ya, jadi tidak usah pakai Fishbone ya, sudah. Kemudian dia juga sudah. Ya, Pak. Sudah bagus ini. Di tabel rancanganmu itu, kalau saya lihat, ini panjang ulasannya nih, bagus sekali ini. Ya. Masih sama semua ini kayaknya, satu produk ini. Semua masih persiapan pelaksanaan rancangan aktualisasi. Itu salah itu ya. Jadi persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi atau persiapan pelaksanaan aktualisasi. Ya. Ini tentang laporan hasil pemeriksaan. Kamu di inspektorat kan? Iya, Pak, di inspektorat. Empat kegiatan. Pak, 4 kegiatan. Jangan sampai 4 minggu itu kamu yang lebih tahu nanti itu ternyata baru 2 minggu sudah selesai kegiatannya, terlalu banyak kosongnya gitu. Tapi jangan juga terlalu padat, kelihatannya padat sekali, sepertinya sudah tidak akan maksimal pelaksanaannya. Jadi biasanya orang itu ada evaluasi pelaksanaan kegiatan, bukan evaluasi laporan, evaluasi apa yang kamu angkat menjadi kegiatan. Itu umumnya evaluasi kegiatan adalah kegiatan terakhir. Apa saja tahapan-tahapannya di sana. Jadi diawali dari persiapannya, pelaksanaan kegiatan, kemudian kegiatan inti biasa ada 2, ada 3 di tengah, diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Nah, macam-macam kan caranya melakukan evaluasi. Apa masalah, Rahmi? Ya, kesulitan juga dong? Ya, Pak, yang saya kirim sama Bapak itu di kegiatan pertama baru 3. Tapi sekarang saya ada tambah 1 kegiatan. Sampai sekarang saya masih terus memperbaiki, Pak. Tapi saya mau tanya, kalau tadi ada evaluasi, apakah untuk kegiatan saya itu juga perlu evaluasi? Karena saya kan hanya urus tentang data. Oh ya. Apakah di kegiatan terakhir perlu evaluasi juga seperti guru-guru yang lainnya ini? Ya, terserah saja ya. Nah, kalau mau dilakukan evaluasi boleh. Tidak juga tidak apa-apa.
Terus Apakah coba cerita dulu latar belakang secara garis besar, kenapa sampai kamu angkat masalah ini? Nah, gitu. Oh iya. Baik Pak, latar belakang saya kenapa sampai masalah itu saya angkat. Yang pertama masalah pengarsipan. LHP-nya kita itu kan tiap tahun masuk. Nah di situ LHP itu belum disertai dengan kode arsip, sehingga pada saat kita mencari itu hanya kita lihat kecamatannya apa, tidak ada kode arsip. Seharusnya menurut mentor saya ini perlu dilakukan kode nomor ini, SD ini. Di aplikasi SIM HP itu juga dimintakan kode arsip. Jadi pada saat kita buka aplikasi SIM HP, tidak boleh hanya memasukkan kode arsip kemudian enter, datanya itu sudah masuk, sudah kelihatan semua. Aplikasi SIM HP ini penting. Sebenarnya sudah lama ini Pak, sudah lama dikeluarkan oleh BPKP. Tetapi memang belum pernah diinputkan datanya di dalam, sehingga mentor saya meminta kegiatan ini yang kamu lakukan. Jadi ini penerapan aplikasi ya? Ya, penerapan aplikasi Pak. Ya. Ya, Pak. Apa penjelasan latar belakang? Apakah hanya pengamatan kamu atau berdasarkan juga di situ kondisi real di lapangan seperti apa misalnya kalau di kuantitatifkan itu? Ini kan kita hanya bisa menerima kamu yang bercerita bahwa memang begini, belum dilakukan. Apalagi selain itu bisa dipegang, bisa meyakini kita. Memang kondisi di lapangan seperti itu Pak. Arsipnya, saya bicara tentang arsip dulu ya. Arsipnya itu sebenarnya sudah cukup bagus, cuman menurut mentor saya ini masih kurang dengan sistem nomor. Jadi ketika kita mencari arsip itu agak susah karena di depannya itu hanya ada kecamatan. Pernyataan mentor tadi, arahan mentor kau masukkan di latar belakang itu. Oh. Ya, di latar belakang. Beri pegang dia. Masukkan itu. Dan memang kondisi real seperti itu dan itu atas masukan dari mentor sesuai kondisi real yang ada di sana. Jadi pada saat saya beri kesempatan untuk berkomentar, memang ada benang-benang merahnya. Dia lebih mampu memberikan penguatan yang bagus pada kamu. Ya. Memang betul toh atas saran dia kan? Ya. Kemudian aplikasi itu sendiri juga itu atas sarannya dia karena akan mengajukan judul 3. Jadi beliau setelah saya judul itu saya tanya dulu ke teman-teman di situ sebenarnya apa yang paling kurang di sini. Setelah itu saya ajukan ke mentor, mentor memilih itu Pak, SIM HP itu. Nah ini yang katanya perlu karena memang kita belum ada ini. Iya. Oke, siapa lagi yang lain? Makasih Rasmi ya, Rasmi. Oh ya Pak, silakan lanjut dengan PPT-nya lagi, PowerPoint nanti buat seperti yang saya sampaikan tadi itu. Poin-poin, latar belakangnya, kondisi real yang ada di sana. Kemudian yang intinya itu rencananya yang akan dilaksanakan itu dalam 1 bulan. Ini sampai jam berapa kita? Jam 9 ya? Tapi kita kan lambat masuk tadi. Harusnya ada penyesuaian. 27 menit lagi, Pak. Nah, itu masih ada waktunya. Silakan yang lain. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya.
Brian, Iya, Pak. gimana perkembangan? Kemarin mengenai apa ini? Minat baca ya? Iya, Pak. Ya. Yang sempat saya ganti judul, Pak. Ya. Sudah diganti. Coba bayangkan dulu. Iya, Supaya Pak. yang lain juga bisa menyimak. Nah, ini Brian punya sudah bagus ini, sudah berdasarkan data, fakta, ya. Yang tadinya tidak seperti itu kan? Karena dia mau konsultasi, maka ada masukan-masukan lebih tajam, lebih jelas. Ini berkaitan dengan latar belakang, Pak. Belum kelihatan ini. Dibuka dulu. Sudah ada, Pak? Belum. Kok nggak ada? Kenapa?
Itu tadi sudah mulai terbuka. Ini punya Rian bagus ini, Brian. Nanti perhatikan. Nah, silakan pelan-pelan ya, biar dibaca temannya, biar diperhatikan temannya. Ini judulnya, peningkatan minat baca. Ini kan dari gagasannya ini, ya. Ini gagasan. Jadi judul itu, saya ulangi lagi, judul itu harus mencerminkan adanya dua hal. Pertama fokus dan lokus. Fokusnya ini adalah tentang minat baca ya. Ini fokusnya. Nah, lokusnya adalah di kelas 4 SDN Pembina Bulagi. Gitu. Cuma kalau bisa dengan kecamatannya barangkali ya. Kecamatan Bulagi sudah ini? Iya Pak, Kecamatan Bulagi. Oke. Jadi ini lokus dengan mengoptimalkan pojok baca. Oke. Jadi dari judul ini sudah ditahu ini, ini sasarannya ke sini. Bagaimana mengoptimalkan minat baca dengan pemanfaatan pojok baca. Jadi yang lain juga harus seperti ini, ada fokus, ada lokus. Dan di latar belakang itu sudah dijelaskan. Tentu di sini yang orang mau baca ini, apa itu pojok baca? Ini menjadi anunya ini, jadi senternya di sini. Nah, pojok baca itu ada kau jelaskan apa yang dimaksud pojok baca. Kayaknya belum ada juga. Pojok baca sebelum taruh DP itu pengertian Pak. Iya, perlu ada karena ini senternya ini topiknya. Nah, oke. Masalahnya kurangnya minat baca. Nah, tentu banyak solusi, tapi kamu hanya coba mengambil ini, silakan. Nah, terus naik ya. Ya, silakan saja berbagai macam referensi aturan kamu taruh di sini. Ya, ini data-datanya ini, ya. Nah, ini yang diambil nanti di latar belakang PowerPoint. Ya, cukup ini saja. Baru di SMP di SDN Bulagi itu ada berapa siswa? 5 siswa. 40% ya, 40% yang belum bisa lancar membaca. Dari 5 siswa. Jadi berapa siswa? Ada 2 Pak. 2. Ya. Nah, kurang. Nah, ini yang dikatakan itu secara angka ini, karena dia guru, dia yang tahu persis di sana. Jangan bilang adanya siswa yang belum bisa membaca. Kan bisa juga itu kualitatif, adanya siswa yang belum bisa adanya. Apa adanya? Pastikan bahwa dari 5 ada 2, 40%. Gitu. Kemudian ini kamu mau terus pada akhirnya dia menuki ke sini. Bagaimana meningkatkan minat baca, bukan hanya pada siswa yang kurang minat baca, tapi seluruh siswa dengan melalui pojok baca. Nah, ini tidak ada penjelasan apa yang dimaksud pojok baca, ya. Mestinya dijelaskan lagi itu. Begitu juga yang lain ya. Jelaskan itu apa yang tema yang kamu angkat itu. Nah, sudah. Pak, pengertian pojok bacanya kita taruh di latar belakang, Pak. Boleh, bisa. Oh iya, bisa Pak. Di sini, ya. Karena kamu di situ kan sini merupakan belum optimalnya penggunaan pojok baca. Ini yang di atas itu, penggunaan pojok baca. Nah, sebagaimana diketahui bahwa pojok baca adalah apa? Titik bla 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 bla. Gitu kan? Iya. Tapi mungkin dalam pembahasannya bukan cuma pojok baca kan? Mungkin ada yang lain-lain lagi untuk mengoptimalkan. Cuma pojok baca saja.
cuman pojok baca. Cuman dalam pemahaman pojok baca ada beberapa tahapannya. Ah ya. Yang saya maksud di kegiatannya. Tentu di sana sudah ada semua menata buku-buku ya, referensi, membuat jadwal apa, gimana? Ada semua di sana sudah ya. Baca aku 15 menit. Share all story, berbagi cerita, pohon literasi. Oh, ini sudah bagian-bagian daripada tahapan kegiatan, Pak. Ya. Oke. Kegiatan pertama. Jadi kalau ditanya kaitannya, kalau di tabel ini, coba angkat dulu tabelnya. Angkat ke bawah. Ya. Terus. Stop. Kegiatan pertama mana? Kegiatan pertama. Mana kegiatan pertama? Apa namanya? Kegiatan pertamamu apa? Oh, langsung Banit, Pak. Banit ya. Baca aku 15 menit. Iya, Pak. Ya. Mulai dari situ ya, melakukan konsultasi dulu. Kemudian membagi bahan. Ini kamu sudah menjelaskan ini. Sebetulnya enggak usah dulu dijelaskan kayak gini. Misalnya akuntabilitas, kejelasan target. Sebenarnya akuntabilitas dalam kurung kejelasan target. Komitmen mutu dalam kurung efektif apalagi. Ini penjelasan ini simpan di kepala. Kalau semua mau dijelaskan, bayangkan panjangnya tabel ini ke bawah. Semua enggak usah dulu berusaha untuk menjelaskan secara tertulis. Semua itu harus dipahami, ada di kepala sudah. Ini kan di bab 2 semua ini. Hanya ini terkait dengan tahapan. Jadi misalnya akuntabilitas dalam kurung kejelasan target, koma, mungkin masih ada yang lain lagi. Selain dari kejelasan target, masih ada kira-kira keterkaitannya. Nilai akuntabilitas itu selain kejelasan target, apalagi terhadap tahapan kegiatan pertama tadi itu, melakukan konsultasi. Nah, kemudian komitmen mutu dalam kurung efektif, kamu gitu. Iya, Pak. Ya. Nah, ini komitmen mutu lagi dalam kurung efektif, biar sama, enggak apa-apa. Kalau masih ada nilai yang kamu pahami, bisa masukkan itu. Tidak perlu dijelaskan secara tertulis, tapi itu nanti kalau dijelaskan secara lisan saja. Dan kalau sudah dilaksanakan, di lapangan penjelasannya ada di narasi di dalam deskripsi setelah setelah pelaksanaan itu dideskripsikan penerapan nilainya. Itu yang baru diulas sepanjang lebarnya gitu. Panjang sekali nanti ini tabelmu ini, gemuk dia. Iya, Pak. Yang lain juga ngikut ya, enggak usah jelaskan kayak begini, tapi tidak berarti kamu tidak paham. Harus paham. Pada saat pemaparan nanti, kegiatan intinya, di mana di sini kegiatan inti? Brian, yang mau dijelaskan nanti di paparan. Yang mana misalnya? Bisa ambil salah satunya saja, dimotivasi kah apa? Ada tadi saya lihat.
Ini Pak, ini motivasi. Ini motivasi atau pohon literasi, silakan saja. Nah, itu yang dijelaskan itu nanti, bahwa yang akan diterapkan itu nilai akuntabilitas terkait dengan kejelasan target. Yang saya maksudkan di sini adalah ini melakukan perencanaan, itu yang dilisankan. Begitu, dilisankan pada saat membuat paparan itu yang dijelaskan. Karena kalau mau dijelaskan semua, itu bisa 1 jam itu dijelaskan pada saat paparan, ya, seminar. Nah, yang lain cukup dibaca, bacanya misalnya dinding, kalau yang dibaca saja, dinding motivasi, kegiatan keempat, tahapannya adalah melakukan konsultasi. Kenapa banyak sekali melakukan? Jangan terlalu banyak kali melakukan konsultasi. Di kepala sekolah cukup 1 kali saja. Walaupun pada kenyataannya tiada hari tanpa konsultasi. 10 orang ini saya beri tahu pada Anda, jangan terlalu banyak menuliskan kata konsultasi dengan mentor. Hampir setiap kegiatan muncul lagi di tahapannya konsultasi. Cukup 1 kali saja di awal. Konsultasi awal itu secara tertulis diasumsikan sudah dibicarakan secara all in. Tetapi dalam pelaksanaannya dalam 1 bulan itu, dalam 1 hari mungkin 5-6 kali kamu masuk di ruangan kepala sekolah, 5-6 kali kamu masuk di ruangan mentor, tapi tidak usah ditulis. Oke, udah paham ya? Ya Pak. Nah, kecuali memang bukan mentor, ada konsultasi dengan pihak lain, silakan. Tapi kalau khusus mentor sekali saja. Nah, oke. Sehingga jangan terlalu panjang sekali tahapannya, terlalu banyak. Mana jadwal? Jadwal. Ini Pak. Ya. Nah, ini bagus mengarsirnya ini. Tadi yang pertama itu siapa itu? Lompat-lompat warnanya, bingung kita melihat. Kalau ini jelas, ya. Jelas. Minggu pertamanya warna hijau. Minggu keduanya warna biru. Biru. Minggu ketiganya warna hijau. Hijau lagi. Nah, tidak complang. Apa tadi itu yang bingung saya melihat penjadwalannya. Nah, pemapar awal tadi itu. Tolong dikoreksi kembali itu. Oke, gantian lagi. Masih ada waktu kah? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan Erlina. Erlina yang baru ini kan tadi. Ya, makasih Pak. Saya pertanyakan ini Pak, yang tadi di Pak Brian, karena itu dia punya Pak disuruh jelaskan pengertiannya. Karena judulnya saya Pak menggunakan model make. Di situ sudah ada penjelasan apa pengertian dari model tersebut. Yang saya tanyakan Pak, apakah nantinya di latar belakang itu ditambahkan dengan langkah-langkah kegiatan, ataukah hanya untuk pengertiannya saja yang ditaruh di latar belakang, Pak? Pengertian saja. Kan kamu mau gunakan make. Ya, nah, itu yang kau jelaskan bahwa kegiatan model ini yang dimaksud ini adalah ini. Jelaskan singkat saja. Gitu. Oh, iya, kalau Pak. tidak, kalau orang awam nanti bingung apa ini. Dari awal sampai akhir kau tidak jelaskan. Jadi jelaskan di awal saja. Oh iya Pak. Pak, satu lagi saya mau tanya tentang jadwal kegiatan, karena yang lalu saya konsultasi sama Bapak,
Waktu itu direvisinya jadwal kegiatan sudah saya revisi Pak. Cuman yang kalau macam Pak Brian dia berkegiatan dalam 1 minggu, misalnya yang saya punya Pak, yang saya mau pertanyakan, kalau saya punya Pak dia 5 kegiatan, 5 kegiatan. Jadi ada yang dalam 1 minggunya itu dia betulan ada yang 2 minggu, dalam 1 kegiatan itu ada yang 2 minggu, tapi beda harinya. Apakah bisa begitu atau yang seperti Pak Brian punya dalam 1 kegiatan dia habis 1 minggu Pak? Begitu. Paling mudah sih sebetulnya tergantung kondisi lapangan ya, tapi kalau penjadwalan itu mudah dibaca kayak Brian punya. Jadi sudah kan umumnya kan nih kegiatan pertama ini tuntas ini baru kegiatan kedua. Memang ada juga kegiatan dia di kegiatan pertama masih ada, minggu pertama masih ada, minggu kedua dia masih ada juga, minggu ketiga dia masih ada juga seperti itu. Tapi itu tergantung konteksnya ya. Tapi pada umumnya selesai pertama masuk kedua, selesai kedua masuk ketiga, sudah terakhir sudah. Iya, gitu. Yang saya punya Pak, dia kalau yang Ibu Francisca punya dia kayak yang tadi saya lihat ditayangkan, dia menonton misalnya di kegiatan 1 sudah di kegiatan 3 tapi jadwalnya masih ada di minggu 1. Kalau saya punya Pak, dia kan 1 kegiatan dia 3 di kegiatan pertama dia 3 tahapan kegiatan Pak. Jadi saya bikinnya itu misalnya cuma untuk jadwalnya untuk 3 hari. 3 hari itu Pak. Nah, jadi yang saya lanjutkan misalnya maksudnya Pak itu kan dia masih ada berapa hari dalam 1 itu. Jadi saya karena 5 kegiatan untuk meminimalisir waktunya yang saya ada, jadi yang di 1 minggu pertama itu saya sudah masukkan untuk kegiatan 2. Dilanjutkan dengan jadwalnya itu Pak. Apakah begitu boleh atau misalnya yang Pak Brian punya dalam 1 minggu itu Pak? Silakan saja kondisi realnya di lapangan. Ya. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Begitu saja Pak, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Berapa menit lagi? Coba lihat dulu. 4 Pak. 4 menit lagi ya. Jadi setelah ini tolong buat PPT-nya baru kirim ke saya. PowerPoint-nya ya. Supaya dari PowerPoint itu bisa saya koreksi. Siapa? Rahmi, silakan Rahmi. Siapa? Rahmi tadi mau bicara, tidak? Atau yang tadi? Iya Pak, saya mau tanya. Itu tadi Bapak bilang untuk tiap tahapan jangan sampai kelihatan terlalu miskin gitu nilainya. Apakah ada batasan Pak minimal berapa sih itu dalam tiap tahapan nilai yang harus kami masukkan supaya kelihatan tidak terlalu miskin Pak? Apakah ada batasannya? Iya, sebanyak-banyaknya. Tapi sebanyak-banyaknya ini yang kamu pahami. Ingat itu, sebanyak-banyaknya tapi yang kamu pahami. Karena nanti penguji bisa saja diacak, dia tanya, dia copot di tengah. Kamu kasih nilai ini, jujur apa penjelasannya? Coba dinarasi, coba dideskripsikan, coba diinterpretasi dengan terhadap tahapan kegiatan. Kalau saya kan biasa juga jadi penguji. Nah, gitu. Jadi sebanyak-banyaknya tapi yang bisa dijelaskan karena kamu paham bahwa kegiatan ini, tahapan kegiatan ini memang ada benang-benang merahnya dengan nilai-nilai yang kamu pasang. Jangan sembarang pasang saja. Nanti kalau ditanyakan bingung kamu. Kelihatan itu orang yang bingung di layar seperti ini, bingung dia. Dia nggak selalu ngomong, ngawur dia. Nah, itu ketahuan. Tapi jangan juga miskin. Lebih baik banyak. Kalau misalnya terlalu banyak kan gampang dikurangi. Itu hanya 1 detik, butuh waktu 1 detik mengurangi itu di delay ya. Tapi kalau untuk menambah itu perlu waktu 1 jam itu. Kan mesti dilihat dulu ini kira-kira apa hubungannya ini gimana. Lama itu. Oke, jadi silakan sebanyak-banyaknya diperkaya tapi yang kamu paham. Karena di situ tidak dijelaskan secara tertulis. Nah,
itu nanti dijelaskan secara lisan, apalagi kalau dipertanyakan, dan disimpan di kepala. Nah gitu. Tapi di dalam pelaksanaan nanti dijelaskan secara tertulis di dalam laporan, dideskripsikan secara tertulis. Paham ya? Jadi dia secara vertikal, secara horizontal. Secara vertikal mungkin akuntabilitas masuk, nasionalisme masuk. Di nasionalisme itu berapa nilai di dalam? Itu secara horizontal. Ke bawah lagi masih ada, etika publik juga masuk. Komitmen mutu juga masuk. Berapa nilai yang masuk di situ? Ada disiplin, ada ini, anti korupsi masuk. Tapi jangan juga mengejar banyaknya tapi tidak paham, apalagi memang tidak ada kaitan. Mau dibilang banyak. Jangan ya. Yang sudah betul-betul sudah terpilih. Ini masuk. Banyak juga biasa orang ragu, kok ini bisa dikaitkan ya. Misalnya anti korupsi kok masuk di dalam peminjaman alat. Ada pernah itu guru agama saya bimbing, dia masukkan itu pinjam alat sound system. Itu dia bisa menjelaskan. Memang kalau ditulis kayaknya tidak punya keterkaitan. Dia bilang ini kan saya harus bertanggung jawab. Ini barang saya pinjam. Kalau rusak di tangan saya gimana? Atau saya bawa pulang hilang di tangan saya harus bertanggung jawab dengan barang ini, barang inventaris, Pak. Itu maksudnya saya masukkan itu nilai itu. Wah, saya kagum itu. Nah, begitu jauhnya penalarannya. Kalau dibaca kayaknya tidak masuk. Tidak ada hubungannya kalau sepintas. Nah, itulah kira-kira memang nanti dijelaskan baru kita mengerti. Tapi dijelaskan ini ada dua. Jelaskan secara lisan, jelaskan secara tertulis. Tapi sayang di sini kita tidak usah, sudah dipanggil kita. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke room besar ya. Saya kira Wabarakatuh, Pak Abu. kabar. Alhamdulillah, kabar baik. Anda Segarin. ya, alhamdulillah. Dinikmati saja, Pak, mulanya. Mengalir. Ya. Ini masih ada bimbingan lagi atau tinggal satu ini, Pak Abu? Saya punya. Ya. Masih ada kok tidak salah, Pak. Kalau saya kayaknya yang terakhir ini kayaknya saya. Ya. Setelah itu tinggal ujian berarti. Tinggal ujian akhir. Yang rancangan tinggal satu ini saya. Oke, yuk. Sepertinya sudah selesai. Kita bisa tinggalkan. Sudah selesai. Mana anunya ini? Siapa? Ikram. Ya Pak, ada Pak. Ya, ditutup dulu. Sudah mau jauh ini. Ya. Oke, saya izin duluan Pak Abu, saya live duluan. Ya, Pak. Ya. Oke, ya. Ya, sebelum kita akhiri, kita laporan Pak Sandi, silakan Pak. Ada peserta lacar duduk siap gerak. Peserta lacar angkatan 94 Kabupaten Banggai Kepulauan telah menerima materi pada pagi hari ini. Laporan diterima, akhiri dengan doa. Laksanakan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Peserta lacar istirahat di tempat gerak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Pak Abu atas. Terima kasih. Oke, saya pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oke, ya, terima kasih teman-teman. Kita bertemu lagi di hari Jumat ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.